Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani iyakum, alhamdulillah atas kemudahan yang masih Allah berikan kepada kita sekalian untuk bisa tetap melaksanakan ketaatan kepadanya sebagai bentuk iman kita kepadanya dan berharap ridhonya ketika kita berjumpa dengannya. Semoga apa yang kita lakukan dari ketaatan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita selama ini dan dapatkan kemudahan untuk bisa menempuh jalan menuju kemuliaan di sisinya ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah kita ambil dari surat Al-Baqarah, melanjutkan penjelasan terkait dengan masalah sihir di ayat yang ke-102, dan kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, mereka bermuamal dengan sihir, dan sihir menjadi bagian dari kehidupan mereka, dan itu dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat yang mulia ini ketika mereka menuduh Nabi kita Sulaiman alaihissalam juga mengamalkan sihir. Dan Allah menjelaskan bahwa sihir berasal dari syaitan, dan akibat buruk dari sihir baik bagi pelakunya di dunia dan akhirat bila tidak segera bertobat, atau juga bagi orang-orang yang menjadi sasarannya dengan izin Allah tentunya, karena sihir tidak bisa memberikan mudarat dengan sendirinya. Tentang masalah sihir penting untuk kita tekankan. Sebagaimana kita ketahui, Islam yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dan diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia melalui para nabi dan rasul yang Allah pilih, memerangi tentang kesyirikan dan kekufuran, termasuk juga memerangi segala bentuk kemaksiatan dan menjelaskan hakikatnya. Dan kehidupan manusia dari masa ke masa begitu erat hubungannya dengan sihir. Bahkan tidak ada satu umat pun tinggal kapanpun dan dimanapun melainkan mereka bermuamalah dengan sihir dengan berbagai macam bentuknya. Oleh karenanya kita harus paham tentang masalah ini secara khusus, dan juga masalah-masalah lain secara umum yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, dan juga dijelaskan keburukannya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama, a'rifu syarra laysa li syarri walakin la tawaqqi minhu wa kam min man lam ya'rif syarra waqa fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku kerjakan, tetapi agar aku bisa menjaga diri darinya. Karena berapa banyak dari orang yang tidak mengetahui keburukan, justru dia terperosok ke dalamnya. Tentang masalah sihir ini, ulama berbeda pendapat tentang hakikatnya, apakah ada ataukah tidak, dan wujudnya. Sebagian mereka menyebutkan bahwa sihir wujudnya ada dan terjadi dengan sarana-sarana yang dilakukan oleh para pelakunya.
Sedangkan yang lain sihir hanya sekedar hayalan yang ditampakkan kepada mata manusia dan hakikatnya tidak terjadi. Mereka pun membawakan dalil hal tersebut dari surah Taha, di antaranya ayat yang ke-66 Allah berfirman, "Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a." Para tukang sihirnya Fir'aun, mereka melemparkan tambang-tambang mereka dan tongkat-tongkat mereka, kemudian dihayalkan di hadapan manusia dengan sihir mereka, seakan-akan tambang dan tongkat tersebut berjalan. Inilah pendapat sebagian ulama yang menyatakan sihir itu hanya hayalan, sesuatu yang dibikin hayalan pada pandangan manusia, seakan-akan itu terjadi. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa sihir hakikatnya ada. Seperti yang kita sebutkan di majelis yang lalu, basir ini adalah sesuatu yang menimpa manusia yang sebabnya tidak nampak, yang dilakukan dengan sarana ikatan tali atau tiupan atau bacaan-bacaan atau semisalnya, yang berdampak pada hati manusia, pada badannya, membuat sakit, bahkan membunuh mereka, memisahkan antara suami istri atau merekatkannya, dan menyembuhkan atau membuat sakit seseorang. Itu sihir. Dan ini kerjasama antara manusia dengan bangsa jin dengan syarat yang disepakati. Dan syarat yang disepakati ini, kata sebagian ulama, la yakhlu minasyirki. Syarat yang disepakati tidak lepas dari syirik, walaupun wujudnya adalah kebaikan. Namun ada kesyirikan yang disembunyikan oleh jin yang menawarkan kerjasama dengan bangsa manusia untuk mengadakan sihir. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, qama ala anna lis-sahir haqiqah, bahwa sihir hakikatnya ada dalam kehidupan manusia. Demikian juga dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah, was-sahihu anna as-sihra lahu haqiqah wa fihi qat'al jumhur wa alaihi 'amatul ulama. Yang sahih pendapatnya adalah bahwa sihir hakikatnya ada, terjadi. Demikianlah ditetapkan oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, dan umumnya para ulama. Hal ini juga mereka berdalil di antara dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Falaq ayat yang keempat, min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tiupan-tiupan manusia terhadap ikatan-ikatan. Itu tukang sihir. Di mana Nabi kita SAW menyebutkan, man aqada 'uqdatan thumma nafatha fihi faqad sahara wa man sahara faqad kafara. Barang siapa mengikat suatu ikatan lalu dia meniupnya, berarti dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa melakukan sihir, maka berarti dia telah terjerumus dalam kekufuran. Sedangkan kita diperintah untuk menjauhi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir termasuk kekufuran. Oleh karena ulama sepakat, sihir kekufuran. Diambil dari firman Allah Azza wa Jalla yang kita ambil pedanya pada malam yang mulia ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Allah firmankan, wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sulaiman alaihissalam tidaklah kufur,
Tetapi para syaitanlah mereka yang kufur kepada Allah, mereka mengajarkan pada manusia sihir. Maka mempelajari sihir, mengamalkan sihir, mengajari sihir, termasuk belajar sihir, kekufuran kepada Allah SWT yang wajib dihindari. Karena kekufuran maknanya dia meninggalkan iman dan dia meninggalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam kemurkaannya. Dan kemurkaan Allah adalah azabnya. Sedangkan kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga diri dan keluarga kita dari ancaman azab api neraka, seperti yang firmankan surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menghantarkan kepada azab. Dan sihir diantaranya. Ya, sihir diantaranya. Adapun sihir, seperti kita sudah jelaskan di majlis yang lalu, di antara salah satu bentuk khariqul 'adah, kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Namun dari sini kita jangan terpedaya oleh kemampuan luar biasa. Seperti dijelaskan di majlis yang lalu bahwa kemampuan luar biasa ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kemampuan luar biasa muncul dari orang yang mengaku Nabi dan Rasul, menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan syariatnya. Namun kemampuan itu tanpa dipelajari, datang secara spontan. Ada yang kemampuan itu Allah berikan sepanjang hidupnya, ada yang tiba-tiba tanpa kendali dari orang yang mendapatkan kemampuan tersebut. Ya, seperti contohnya Nabi Musa AS, tongkat beliau bisa berubah menjadi ular. Tapi di luar kemampuan beliau, beliau akan melakukan itu menunggu perintah dari Allah. Bisa dipukulkan kemudian berdampak pada yang dipukulkan. Seperti yang sudah kita lewati di surat Al-Baqarah juga, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Bani Israel yang mengeluh atau mengadu kepada beliau alaihissalam agar meminta pada Allah untuk menurunkan hujan. Di ayat yang ke-60, wa idistasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaqal hajar. Dan ketika Bani Israel menyampaikan kepada Musa AS agar beliau meminta hujan kepada Allah untuk kaumnya, maka kami katakan, pukulkan dengan tongkatmu itu batu tersebut. Fanfajarat minhu 12 aina, maka terpancarlah 12 mata air. Beliau tidak tahu sebelumnya, tapi menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang terjadi pada beliau ketika beliau dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun sehingga terhimpit di Laut Merah. Di depan mereka Laut Merah, di belakang mereka Fir'aun dan pasukannya, tidak mungkin lari. Sampai Bani Israel putus asa dengan mengatakan, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti ditangkap. Di surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Allah firmankan, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok manusia ini bertemu, maka para sahabat Nabi Musa AS mengatakan, yaitu Bani Israel, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap.
Ini orang yang lemah imannya, putus asa. Apa kata beliau? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa SAW, sekali-kali tidak akan tertangkap. Sesungguhnya bersama kepada Tuhan ke Allah yang pasti memberikan petunjuk. Dia tidak tahu apa petunjuknya. Dia tidak tahu apa yang akan diperintahkan, tapi yakin inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka Allah langsung berikan wahyu, fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa alaihissalam agar kau pukulkan dengan tongkatmu itu laut tersebut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka laut pun terbelah menjadi dua, dan masing-masingnya seperti puncak bukit yang tinggi. Nabi Musa alaihissalam tidak tahu, tapi diperintah Allah SWT untuk memukulkan tongkatnya ke laut, baru terjadi mukjizat. Dan kenabian sudah ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka mukjizat tidak ada lagi. Maka keliru orang yang mengatakan seseorang dari kita dalam keadaan terhimpit menunggu mukjizat dari Allah. Tidak ada mukjizat, karena mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kemampuan luar biasa yang kedua, Allah berikan kepada orang-orang beriman yang taat kepadanya, jauh dari kemaksiatan kepadanya, membela agamanya. Allah berikan kemampuan luar biasa tanpa kendali dari mereka, tanpa dipelajari. Allah berikan dengan hikmahnya sebagai pertolongan bagi mereka, yang disebut dengan ma'unah, atau disebut juga dengan karamah. Allah berikan, tapi mereka tidak bisa mengulangnya, karena itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, beberapa orang pemuda dari Bani Israel yang mereka mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Saat mulai muncul kesyirikan dan penyimpangan, tapi ternyata kaumnya dan rajanya tidak suka, maka mereka pun lari dan bersembunyi di gua, dan mereka dijadikan tidur selama 300 tahun lebih, tidak mati. Mereka mencari tidak ketemu, lalu Allah bangunkan lagi. Ini pertolongan dari Allah. Kalau manusia biasa, maka tidak mungkin tidur selama itu. Ini pertolongan dari Allah. Termasuk juga kisah seorang pemuda Ashabul Ukhdud, yang kisahnya sebutkan di surat Al-Buruj. Di surat Al-Buruj Allah sebutkan seorang pemuda Bani Israel yang dilempar dari atas gunung, dilempar dari perahu ke laut, tidak mati. Dan ini karena hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan dia bukan seorang nabi, tapi dia tidak punya kemampuan itu yang dipelajari, tapi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, kemampuan luar biasa yang dipelajari dengan ritual tertentu atau bacaan tertentu, bekerja sama dengan bangsa jin. Orang-orang yang jauh dari tauhid kepada Allah, jauh dari ketaatan pada Allah, bahkan membenci syariat Allah, maka mereka adalah awliya syaitan, wali-wali syaitan. Dan kemampuan itu mereka bisa munculkan kapan mereka mau, karena kerjasama dengan syaitan dari bangsa jin dengan berbagai macam bentuk. Nah, kita harus waspada dari hal tersebut, ya, waspada dari hal tersebut. Maka kita perlu tahu apa sajakah yang termasuk dalam hukum sihir dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Apakah hanya dalam bentuk semacam tadi, kerjasama dengan bangsa jin,
untuk menyakiti atau untuk pengobatan semisalnya, maka dari hadis-hadis Nabi SAW kita mendapati bahwa ada beberapa macam perbuatan manusia yang digolongkan sihir hukumnya. Yang pertama, apa yang dilakukan manusia untuk menebak perkara gaib dengan sarana bintang-bintang. Dengan sarana bintang-bintang. Apakah tentang turunnya hujan atau tentang kelahiran seseorang dan semisalnya. Di keyakinan jahilah zaman dulu, apabila terjadi gerhana maka terkait dengan nasib. Maka ketika terjadi gerhana, Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Disebutkan, Inna syamsa wal qamara min ayatun min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bahwa matahari dan bulan itu tanda dari keagungan Allah. Tidak terjadi gerhana karena matinya orang mulia atau lahirnya calon orang yang mulia. Beliau jelaskan. Dan begitu yang terjadi pada keyakinan masyarakat secara umum, termasuk di negeri kita. Maka dibantah. Dan segala keyakinan dikaitkan dengan bintang-bintang, ini masuk sihir. Dan ahlinya biasa disebut dengan ahli apa itu? Nujum. Pernah dengar ya? Ahli nujum. Nujum itu jamak dari najm, artinya bintang. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan satu surat khusus namanya surat An-Najm, menjelaskan hakikat bintang, tidak terkait dengan nasib manusia sama sekali. Maka apabila ada orang mengaitkan nasib manusia dengan bintang-bintang, ketahuilah itu bagian dari sihir. Itu bagian dari sihir. Oleh karena jangan aneh orang-orang di negeri barat mengidentikan pakaian-pakaian tukang sihir dengan apa itu? Bintang dan bulan. Karena najm, perbintangan mereka dikaitkan dengan kemampuan mereka dengan perbintangan. Maka jauhi. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Bahkan kata sebagian ulama, hampir setiap media yang ada ditampilkan perbintangan ini. Yang apa itu? Horoskop. Maka ini masuk kategori tersebut. Sampai tidak sedikit dari kaum muslim terkena fitnahnya, meyakini, oh yang lahir bulan sekian sampai sekian, tanggal sekian sampai sekian, berarti bulannya ini nasibnya begini, sifatnya begini, masa depannya begini. Nah itu sihir. Maka harus dijauhkan dari kehidupan kita. Maka tidak ada lahirnya bulan ini berarti bintangnya ini, tidak ada, dihilangkan dari kehidupan setiap muslim. Karena tanpa sadar itu menggerogoti akidah kita. Setelah tidak langsung meyakini adanya sihir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sihir, terkait dengan sihir juga, yaitu meyakini adanya roh-roh manusia yang bisa menyakiti, yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Ya. Dan ini keyakinan di luar Islam. Bahkan di sebagian keyakinan meyakini seorang kalau sudah mati itu rohnya tidak langsung dibawa oleh para malaikat. Apalagi kalau matinya tidak wajar, kecelakaankah atau misalnya rohnya masih apa katanya? Bergentayangan, mempengaruhi. Nabi kita menyebutkan SAW hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang.
menyebutkan tentang proses dicabutnya nyawa. Apabila nyawa tersebut dari orang yang saleh, maka Allah turunkan para malaikat rahmat sebelum datangnya malakul maut mencabut nyawanya, lalu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, diberikan kabar gembira. Lalu dicabut nyawanya perlahan, lalu diserahkan kepada para malaikat rahmat, lalu dihantarkan ke langit dan diterima. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mutaffifin, ya, inna kitabal abrari lafi illiyin. Sungguh catatan kitab orang-orang yang baik di illiyin, di atas. Adapun orang kafir atau orang fasik pelaku maksiat, ketika di akhir hayatnya Allah turunkan para malaikat azab yang menakutkan, lalu menyeru dengan seruan, ya ayatul nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Lalu dicabut nyawa malakul maut, diserahkan kepada mereka, diantarkan ke langit, ditolak. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sungguhnya catatan kitab para pelaku maksiat di sijjin. Kata para ulama, yaitu tahtal ardi sufla, di bagian bawah bumi, itu sijjin. Lalu kalau memang roh manusia itu seperti itu, bagaimana dengan ayat dan hadis ini? Apakah didustakan? Maka waspada dari keyakinan-keyakinan yang terkait dengan masalah tersebut. Apalagi ada keyakinan yang namanya apa itu? Reinkarnasi. Roh pendahulu menempati tubuh orang sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Roh manusia kalau sudah meninggal dunia dicabut, Allah tempatkan tempatnya masing-masing yang tadi disebutkan ayat-ayatnya. Oleh karena Nabi kita menyebutkan SAW ketika terjadi ba'ats, ketika membangkitkan manusia, menyebutkan tentang ditiupkannya as-sur yang kedua, itu sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang kedua, maka keluarlah roh, dan setiap roh masuk ke jasad masing-masing dengan tanpa tertukar. Jadi tidak ada reinkarnasi. Maka waspada dari keyakinan semacam itu. Di antara bentuk sihir lain adalah, yaitu yang dikenal dengan sya'wadah. Sya'wadah ini semacam sulap, tapi dengan bantuan bangsa jin, ya, atau kenal dengan ilmu magic, ya. Dan tidak jarang sebagian daerah mengembangkan seni-seni tertentu dengan ada muamalah dengan bangsa jin, dan itu tidak asing di negeri kita, apalagi di kota kita, ya. Banyak kesenian-kesenian yang bekerjasama antara pelakunya dengan bangsa jin. Maka waspada, karena muamalah dengan bangsa jin bukan perkara sepele, berat resikonya dalam Islam kita. Jangan sampai kita merasa diri masih muslim sedangkan Allah menolaknya. Ingat di surat Al-Baqarah ini juga yang sudah kita lewati di awal surat, Allah firmankan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia yang mengaku dengan lisannya kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman, ditolak. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sehingga perlu tahu apa saja yang menyebabkan ditolaknya iman seorang atau Islam seorang oleh Allah SWT, sedangkan kita masih merasa diri sebagai seorang muslim. Di antara sihir. Kemudian yang keempat, yang termacam sihir adalah kegiatan yang diawali dengan mengikat dan meniup.
Dan ini umumnya sihir untuk menyakiti manusia. Apa yang diikat? Kadang rambut korban atau sesuatu yang di sana ada aroma dari tubuh korban, diambil, diikat, lalu dibacakan bacaan, lalu ditiup, kemudian jin buruk datang untuk mengganggu korbannya. Seperti yang terjadi pada Nabi SAW yang disihir oleh seseorang dari Bani Israel, dari Yahudi, dan ternyata yang diikat itulah rambut beliau. Kemudian ketemu dan dilepaskan. Ini macam dari sihir. Ya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuknya, sarana-sarananya. Sebenarnya sudah kita sebutkan sebagiannya, baik untuk pengobatan atau menyakiti, merekatkan suami istri atau merenggangkannya dan sebagainya, dengan sarana-sarana yang disepakati antara mereka yang melakukan sihir dengan bangsa jin yang jahat, yang juga semisal dengan manusia tersebut melakukan kekufuran kepada Allah SWT yang sifatnya disebutkan di surat Al-Baqarah yang mulai ini. Lalu apakah sihir berdampak pada manusia? Jelas. Allah SWT sendiri menyebutkan di surat yang mulia ini, atau di ayat yang mulia ini, yaitu di surat Al-Baqarah ini ayat 102, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa sihir berdampak pada kehidupan manusia. Allah firmankan, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka itu dengan sihir tersebut tidaklah membuat madarat pada siapapun kecuali dengan izin Allah. Yaitu bahwa sihir berdampak pada manusia bertepatan dengan takdir Allah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa apapun yang terjadi pada manusia ini ujian. Dan ujian ini terkait dengan keadaan manusia sebelum datangnya ujian. Sebelum datangnya ujian. Dan Allah berikan untuk dua hikmah. Salah satu dari dua hikmah. Untuk yang pertama, memberikan kemuliaan bagi yang diberi ujian, atau sebaliknya, sebagai sebab dihinakannya hamba tersebut. Akan perlu kita waspada. Seperti hal itu diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di awal surat Al-Ankabut. Allah sebutkan di awal surat Al-Ankabut, yaitu di ayat yang ke-3. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka, iman mereka. Maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang benar iman mereka dan siapa yang dusta. Dan ujian sangat banyak. Tapi apabila dikelompokkan maka terdiri dari 4 jenis ujian. Jika pernah kita sebutkan sebelumnya, tidak mengapa kita ulang. Yang pertama, diuji dengan ketaatan. Diuji dengan ketaatan. Maka orang yang tidak mau menjalani ketaatan, maka waspada. Itu diantara sebab Allah menghinakan dia kalau dia tidak segera sadar. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Ya, datang mendengar azan, tidak mau sholat. Tahu bulan Ramadan, tidak mau saum.
tahu hartanya berlimpah, tidak mau zakat, tidak mau haji, tahu punya orang tua, tidak mau berbakti, maka itu sebab kehinaan. Demikian juga di antara kita yang bisa melaksanakan ketaatan, ada perintah berikutnya. Apa itu? Kita yang sudah taat ini, apa perintah berikutnya? Ya, ikhlas. Maka apabila kita tidak ikhlas dalam ibadah kita, dalam amal kita, waspada. Itu bisa menjadi sebab kehinaan. Sehingga kita walaupun melaksanakan ketaatan, takut jangan-jangan ketaatan ini belum diterima oleh Allah SWT. Mengapa? Belum ikhlas. Yang kedua, diuji dengan nikmat. Apapun harta, jabatan, dunia, maka ini bisa menjadi sebab kemuliaan, bisa menjadi sebab kehinaan. Kapan dunia ini, nikmat ini menjadi sebab kemuliaan? Bila digunakan untuk taat kepada Allah. Allah firmankan surat Al-Lail, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda." Tidak seorang pun seseorang yang ketika di dunia diberi nikmat, kemudian di akhirat diberi pahala, melainkan ketika menggunakan nikmat itu berharap untuk bisa menjadi sebab lihat wajah Allah, maka Allah ridha padanya. Maka ketika nikmat itu membuat dia lalai dari ketaatan kepada Allah, maka dia merugi. Allah firmankan surat Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian membuatkan lalai dari zikir pada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya. Barang siapa terjadi seperti itu, maka mereka termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, diuji dengan musibah, dengan kesulitan hidup, dengan penyakit, dengan kurangnya rizki, dengan kemiskinan. Ini pun menjadi sebab apakah kemuliaan atau kehinaan. Nabi kita mengatakan SAW, "Faman radiya falu ridha, wa man sakhita falu sukhut." Barang siapa ridha dengan ujian itu, maka Allah ridha padanya. Barang siapa berkeluh kesah, maka Allah murka padanya. Dan yang keempat, ujian wujudnya maksiat. Ujian wujudnya maksiat. Maka barang siapa larut dengan maksiat, merasa aman, merasa nyaman dari murka Allah, berarti itu sebab kehinaan bagi dia. Tapi bila dia dengan maksiat itu dia semakin takut kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah, maka itu sebab kemuliaan. Allah firmankan surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan mencintai orang-orang yang menjaga kesucian. Maka ini ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga termasuk orang yang terkena sihir, diuji oleh Allah SWT. Dan ini masuk dalam ujian musibah. Apakah dengan ujian itu dia akan semakin larut dalam keburukan? Karena tidak jarang orang yang terkena sihir ingin segera sembuh, kemana larinya? Ke tukang sihir lagi. Maka jangan. Tapi bersabarlah, kemudian carilah solusi dari sisi syariat. Dan syariat telah memberikan solusi bagaimana terlepas dari sihir yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Itu dibacakan ayat-ayat Allah atau doa-doa yang tidak mengandung penyimpangan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, maka seseorang yang terkena sihir, dia dianjurkan untuk mencari solusi.
yaitu dengan ruqyah. Apakah meruqyah diri sendiri atau mencari ruqyah dari orang yang mampu meruqyah. Adapun meminta ruqyah untuk perkara yang sepele dan memang tidak dibutuhkan, maka ini menjadi sebab terhalangi seseorang dari kemuliaan di akhirat. Salah satu kemuliaan di akhirat, apa itu? Terhalanginya dari mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Sebab disebutkan Nabi kita SAW yang panjang, bahwa beliau diberikan berita bahwa ada dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain menyebutkan setiap 1.000 terdapat 70.000 orang yang lain. Jumlahnya sedikit. Jadi berapa jumlahnya? 70.000, 1.000-nya ada 70 lagi. Berapa? 4.900.000. Ya, sekitar itu. Tidak banyak. Namun beliau menyebutkan kriterianya. Di antara beliau katakan alladzina la yastarqun, yaitu orang yang tidak meminta ruqyah, tidak mencari ruqyah. Adapun orang yang membutuhkan ruqyah, maka sebelumnya mengatakan diperbolehkan dan tidak menghalangi keutamaan itu. Jadi orang yang terkena sihir dan memang nyata dia terkena sihir, selalu terganggu, maka itu tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah menyuruh istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk mencari ruqyah. Maka ini solusi dari syariat. Kemudian sihir memiliki dampak tergantung dari jenis sihirnya. Yang pertama, jenis sihir yang mencerai-beraikan suami istri. Maka tidak jarang suami istri bertengkar dan akhirnya bercerai dengan sebab sihir. Oleh karena apabila seorang suami timbul kebencian pada istri tanpa sebab, atau juga istri selalu curiga, maka segera untuk memperbaiki diri dan mengubah dengan husnudzon pada pasangannya agar hilang pengaruh sihir. Kemudian yang kedua, di antara pengaruh sihir adalah mengganggu kerja akal, sehingga seakan-akan orang yang kena sihir ini gila, tidak menyadari perbuatannya, ucapannya. Ini juga dampak dari sihir. Maka bila ada seseorang yang seperti itu di luar kebiasaannya, ya, tidak menyadari perbuatannya atau ucapannya, maka segeralah dia untuk dilepaskan dari sihirnya. Yang ketiga, menderita sakit yang tidak wajar. Di mana kita tahu tidak wajar? Ketika medis tidak bisa mendeteksinya. Maka di sini segera untuk diambil solusi dengan ruqyah. Kemudian juga di antara dampak sihir yang lain adalah menyukai sesuatu yang haram, khususnya terhadap lawan jenis. Rasa sukanya begitu kuat, bahkan ingin berbuat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Maka ini diantara dampak dari sihir. Dan masih banyak lagi. Maka apabila ada seorang dari kita atau kerabat kita mendapati kejadian semacam itu, maka segeralah minta bimbingan orang-orang alim untuk yang pertama meruqyah diri sendiri. Jika tidak mampu, maka meminta bantuan untuk segera dilepaskan dari sihir.
dan sihir tidak diobati dengan nusyrah. Nusyrah itulah sihir dengan mengobati sihir dengan sihir, maka ini diharamkan dalam Islam. Tetapi dilakukan dengan ruqyah dari orang-orang yang memiliki kemampuan akan hal tersebut. Demikian faedah tambahan, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari sihir, menjauhkan kita dari sihir, dan memberikan kita maaf dan afiat di dunia dan akhirat, dan agar dijadikan kita istiqamah di atas iman sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum wa ala alihi washabihi ajmain. Qudakwana alhamdulillah alamin. Barangkali yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan setelah adzan Isya. Baik, barakallahu fikum, dipersilakan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Fadhal. Saya bertanya terkait dengan sholat gaib. Jadi kalau sholat gaib kan cuma bukti orang yang sudah wafat itu jenazah tidak bisa ditemukan. Namun apabila sholat gaib itu dikerjakan dan yang orang yang sholat itu ternyata masih hidup, ya Allah, dan itu hukumnya bagaimana Islam? Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terkait dengan sholat gaib, sebagian ulama hadis menyebutkan syariat sholat gaib ini adalah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau kaum muslimin pada umumnya kepada jenazah muslim yang diketahui wafat dan tidak ada seorang pun yang menyolatkannya, karena dia wafat di negeri yang di sana tidak ada muslim. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW belum mendapatkan berita dari malaikat Jibril atas wafatnya Najasyi. Dan Najasyi beliau mengikrarkan Islam dan menyembunyikan Islamnya di antara kaumnya. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan berita itu, beliau meminta para sahabatnya untuk menyusun saf, kemudian beliau salat gaib atas jenazah Najasyi. Adapun salat gaib yang dilakukan sebagian kaum muslimin terhadap jenazah orang tertentu yang dikenal, walaupun sudah disolati di tempat tinggalnya, kalau sebagian muslimin yang mengenalnya salat gaib di tempatnya diperbolehkan oleh sebagian ulama. Pendapatnya demikian khususnya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun kembali kepada sebab syariatnya salat gaib untuk jenazah muslim adalah ketika jenazah ini kita sebutkan tadi belum ada yang menyolatkan sama sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau orang ini mafqud? Apa itu mafqud? Hilang. Maka kondisi mafqud ini ada dua macam. Yang pertama, diketahui sebabnya dia hilang, itu karena suatu musibah, yang dengan musibah itu hilangnya seseorang sehari saja dikategorikan meninggal dunia secara pengalaman, apalagi lebih dari sehari. Siapakah yang menetapkan bahwa mafqud ini dikatakan mati? Maka waliul amri, yaitu penguasa negeri di mana orang tersebut hilang. Maka bila mereka memutuskan sudah hilang, maka di sanalah syariat tegak. Karena hukum dalam syariat itu tidak dilakukan kecuali dengan sebab. Seperti dikatakan dalam kaidah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum terkait dengan sebabnya, ada tidaknya. Bila sebabnya ada, maka hukumnya ada. Maka tadi sebabnya ada, yaitu diputuskan bahwa orang ini dikatakan sudah meninggal dunia. Secara perhitungan pasti dengan sebab musibah itu. Maka ketika mereka menetapkan meninggal dunia, maka salat jenazah atau gaib tegak. Lalu bagaimana kalau ternyata muncul lagi masih hidup? Maka itu sudah selesai urusannya. Seperti halnya contohnya seseorang yang dihukumi mafqud, yaitu meninggal dunia, sehingga istrinya dia menikah lagi. Setelah menikah, suaminya tiba-tiba datang.
maka suami yang pertama ini sudah diputuskan oleh negara bahwa dia tidak lagi menjadi suami wanita tersebut, sudah putus. Nah itu mafqud yang kedua, mafqud yang sebabnya tidak jelas. Maka istrinya bertanya pada pemerintah, suami saya hilang sudah 2 tahun, tidak diketahui beritanya, dicari tidak diketahui, ditunggu. Berapa lama menunggunya? Mereka menetapkan sekian lama. Sudah sampai sekian, ditanya lagi bagaimana. Ketika mereka mengatakan dihukumi meninggal dunia, maka sama dengan pertama tadi, dikatakan meninggal dunia. Maka istri menikah lagi, tiba-tiba muncul, nah sudah diputus. Begitu. Jadi tidak bisa dengan ketetapan kita pribadi. Itulah pentingnya adanya penguasa yang menetapkan hukum-hukum yang sembarang orang tidak bisa menetapkannya. Oleh karenanya hikmah Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wal amri minkum. Orang beriman taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin kalian, karena ada hukum-hukum yang Allah wakilkan kepada wal amri untuk menetapkannya, yang dengannya tegaklah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak? Baik, saya kira demikian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Semoga memaafkan semua dan mengampuni dosa sekalian. Dan apa yang bisa berkahi dan memudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dari segala keburukan dan penyimpangan. Wallahu lidzakal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.